guys, welcome to my channel, Claire Hayes. Why am I so happy talking about this topic? Because it's different from the others. Ini beda dari yang lain. Kemarin-kemarin aku tuh dijanji aku bakal mengangkat masalah percintaan. This is something that's really fresh, sesuatu yang fresh banget. Kenapa? Karena aku ngelihat netizen Indonesia itu banyak yang galau. Dan kenapa aku tuh gemes banget ya sama orang-orang galau? I mean, aku juga tidak terlepas dari kegalauan sih sebenarnya kemarin-kemarin. But yang aku paling gak suka kalau based on pengalaman aku sendiri adalah galau itu bikin kita nggak pengen ngapa-ngapain dan kayak ngurangin produktivitas aja gitu, dimana in my life productivity is very important for me. So kenapa baru awal aja udah curcol gimana ini? Oke, intinya kemarin itu aku lempar Insta story as always because aku pengen relate ke kalian. Jadi aku pengen mendengar suara kalian dan cerita kalian itu seperti apa yang real life dan gak dibuat-buat. Dan aku mengumpulkan beberapa DM kalian yang menurut aku, oh this is something yang bagus dan baik untuk di-share ke kalian semua para penonton aku. So, nggak usah lama-lama, aku udah semangat banget memulai segmen baru aku. Let's just start. Claire Hayes, Dokter Cinta. Oke, tapi sebelumnya seperti biasa guys, apa coba ayo? Yes, jangan lupa buat subscribe dulu ya ke channel aku, klik. Udah? Ayo diklik, kalau nggak nanti percintaan kalian ya, enggak deh. I'm just kidding. You're all gonna have great relationship. Yes, dan bunyiin tombol lonceng di sebelah subscribe supaya kalian dapat notif saat aku upload video baru ya. Also follow my Instagram @claire. First of all, aku mau disclaimer dulu, guys. Ini bukan video kesehatan ya. This is more of like self development, artinya pengembangan diri. Aku bukan psikolog sih. More of personal thoughts dan sharing-sharing aja gitu. Karena ya yang aku lihat subscriber aku itu banyakan adalah dari remaja hingga orang-orang dewasa awal yang sebelum menikah. So di sini aku akan lebih bahas masalah-masalah di kalangan anak muda. Kita mulai dari curhatan yang masih SMA, high school. Menurut kakak gimana sih cinta masa SMA itu bakal ngaruh nggak sih sama pelajaran? Banyak tuh kak orang yang bilang sekolah dulu yang bener, nanti kalau udah sukses bakal banyak yang ngejar, kayak beritme gitu ya. Sedangkan anak SMA itu pada lagi masa-masanya puber. Terus kasih tips dong kak, gimana caranya supaya anak SMA itu bisa seimbang antara semuanya, baik itu pelajaran, orang tua, terutama hati. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Emang masa SMA itu masa-masa yang penuh dengan kelabilan ya guys. Makanya kita disebut ababil, ABG labil. Dimana, I mean, nggak niat ngomongin kesehatan sih, cuman emang secara hormonal masih fluktuatif dan moody banget. So kalau ditanya, ini aku bicara fakta ya, aku bicara objektif nih, bukan subjektif. Apakah pacaran mengganggu pelajaran? Aku nggak ngomong dari sisi orang tua karena aku belum jadi orang tua, tapi aku sudah pernah melewati masa SMA dan aku bisa bilang iya, pasti ada sedikit banyak sisi yang mendistract kalian dari fokus terhadap pelajaran itu sendiri. Pasti ngaruh gitu loh. I mean kalau misal kalian lagi PDKT-nya, terus lagi kayak seneng-senengnya gitu, lagi kasmaran, ya itu bagus karena malah kalian tuh jadi lebih bersemangat gitu. Kayak misal sama-sama ikut ekskul bareng, belajar bareng, jadi lebih rajin, terus bangun lebih pagi biar bisa ketemu lebih awal gitu kan. Tapi kalau udah berantem, makan aja kayak nggak nafsu ya, atau malah mungkin makin nafsu jadi kayak makin gendut gitu. Tidur juga susah, apalagi fokus ke pelajaran itu rasanya kayak gila males banget ya nggak sih? Aduh kepikiran gitu loh, kayak udah nggak ada hasrat ngapa-ngapain when you're not in the mood. Aku dulu juga kayak gitu sih. Jadi aku pertama kali pacaran itu baru dibolehin pacaran sama mamaku itu pas aku menginjak 17 tahun. Lol. Sometimes kita fight dan pas fight ya aku bener-bener fokus fight guys. Jadi kayak nggak pengen ngapa-ngapain, pengennya tuh ya udah gitu kan. Jadi saat itu memang grafik nilai aku maksudnya sempet kayak rada turun dikit. Tapi untungnya I maintain myself, focus on myself. I have to maintain this gitu loh. Jangan sampai hal-hal yang kerikil-kerikil kayak gini tuh menghalangi aku dari the big goals, the main goal. Intinya aku cepet insaf guys. Iya, tapi bukan berarti aku menyarankan kalian tuh nggak usah pacaran selama SMA, tuh nggak juga. Dan nggak mungkin gitu, apalagi kalian para millennials. Karena buat aku, kalian juga butuh yang namanya pengalaman. Ada nih anak-anak SMA yang kayak, "Gak, gue nggak mau pacaran, gue maunya belajar terus." Oke, it's all her choice, their choice. Tapi yang aku lihat di sekeliling aku, temen-temen yang ada beberapa, lumayan banyak yang belum pernah pacaran, nyampe misal dia umur 20-an, atau nyampe kuliah, artinya dia nggak ada pengalaman pacaran sama sekali pas
masih SMA, ujung-ujungnya dalam suatu hubungan percintaan sih, percintaan, relationship gitu maksudnya, itu jadi kurang dewasa gitu loh. Maksudnya iyalah lo udah umur 20 tapi kok pikiran lo kayak masih anak SMA sih. Turns out oh ya ini emang dia baru pertama kali pacaran kayak gitu. Gak salah juga sih, ya emang itu semua adalah bagian dari proses pembelajaran gitu loh for me. Semua orang pasti bisa adjustment ya, beradaptasi, menyesuaikan diri apapun itu kondisinya. So ya itu plus minusnya aja sih masalah kalian kapan mulai pacaran. So for me it's okay untuk menjalani dua-duanya, like it's up to you. Tapi ketika kalian udah punya main goals dan kalian tahu mau ngambil kuliah apa atau mau jurusan kemana, pokoknya udah punya tujuan yang lebih besar daripada pacaran itu sendiri, ya kalian harus lebih fokus mementingkan dan memprioritaskan tujuan utama kalian. Masalah adjustment mah nanti bisa dikejar lah. Dan tadi pertanyaannya gimana cara menyeimbangkan antara pelajaran, orang tua, dan hati. Gini ya, masa-masa SMA itu emang fluktuatif, dalam arti kayak melonjak-lonjak gitu loh antara hormon kalian, perasaan kalian, mood kalian, kegiatan kalian juga. Buat aku itu adalah sebuah fase yang emang kalian harus lewatin dan nggak mungkin gak ada yang bentrok gitu loh. Pelajaran nih, fokus nggak fokusnya kalian belajar, atau mungkin ngerasa elah gue udah belajar banyak tapi kok perasaan begini-begini aja nilai gue. Orang tua misal pengen main aja nggak boleh, atau kenapa orang tua gue malah nggak peduli sama sekali loh. Pasti ada clashnya. Apalagi hati ya kan, ntar ngegebet siapa, ditikung, atau udah jelas-jelas kode-kodean taunya dianya ngilang gitu si cowoknya gitu kan. Bukan pengalaman pribadi ini guys, tidak ada aku yang ngilang loh, enggak deng. Jalanin aja, biarin aja berjalan dengan natural, dengan alamiah, and just let it flow. Asal kalau lagi pacaran ya hati-hati, jangan sampai keterusan. Ditonton ya. Kalau masalah gimana hubungan kalian dengan orang tua, ya udah, namanya juga masih di bawah tanggung jawab orang tua ya, masa SMA, masih di bawah umur juga. Jadi hindari konflik aja. Sebelum kalian sendiri bisa mandiri, kalian masih ada di bawah tanggung jawab orang tua, ya kalian harus follow the rules. That's it, and be the best you can. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jadi intinya nih, cewek ini punya temen deket, dia udah memiliki pekerjaan tetap yaitu sebagai polisi. Oh, cowoknya si polisi. Sering berjalannya waktu kita semakin dekat, keluarga aku maupun keluarga dia juga udah deket. Ex ini mau ngelamar aku, dan disitu aku bingung dong gimana dia mau ngelamar aku sementara aku belum pernah pacaran sama si ex ini. Dan aku bilang ke orang tua aku belum pernah pacaran dan belum siap, dan orang tua aku bilang orang menikah itu nggak harus dengan status pacaran. Wow, kalau nikah tanpa pacaran tuh antara takut sama seneng. Takutnya karena dia belum ngerti sifat kita, dan di umur aku yang sekarang 22, aku masih belum yakin. Kalau aku sih pokoknya semakin kesini aku semakin berprinsip kayak udah dibikin simple aja. Kalau emang dari diri kamu sendiri memang belum siap, ya kamu harus berani untuk berbicara dengan sopan ya, dengan respect kepada orang tua kamu. Tell them, bilang ke mereka kalau emang aku belum siap, mah, pa, karena aku masih pengen kuliah, let's say aku pengen bekerja, aku pengen punya banyak cita-cita yang masih pengen aku kejar, termasuk pasangan kamu ini. Gini, aku pribadi aku tuh nggak suka banget kalau keputusan aku tuh diatur. Bukan berarti juga aku nggak ngedengerin masukan keluarga dan sahabat dan teman-teman ya, tapi maksudnya keputusan itu pada akhirnya tetap ada di tangan aku, karena aku nggak suka kayak langkah dalam kehidupanku itu diputuskan oleh orang lain. Itu nggak banget menurut aku. Maksudnya kalau cocok gitu loh. Nah kalau nggak, emang siapa yang tanggung jawab? Mereka? Nggak juga kan? Siapa yang ngejalanin? Mereka? Nggak juga kan? Like it's you, it's your life. Beda hal kalau memang kamu udah siap mau menikah dengan usia segitu, kamu secara mental udah oke, you know you're ready, ya udah go ahead, make it simple. Kalau emang kamu belum siap, kamu ngobrol sama orang tua kamu, juga ke cowok kamu. Maksud aku itu tadi yang paling penting ya, jangan sampai kamu tuh menikah tuh karena cowoknya doang yang pengen dikejar umur atau apa segala macam. Menurut aku hello, nikah tuh harus karena cinta guys, dan persiapan ya tentunya, bukan cuman karena umur udah terdesak terus siapapun yang gue temui harus gue nikah. That's not like the real meaning of a marriage, a happy marriage. Okay, as simple as that. Pertanyaan berikutnya guys. Oke nih, gini kak, kan aku suka sama teman aku, masih kelas 1 SMA, tapi dia tuh gak suka sama aku. Udah itu aja. Terus aku harus apa? Ngakak gak sih? Find another person, cari orang lain yang suka sama kamu, karena dunia ini sangat luas. Hello, laki-laki gak cuma satu, cewek gak cuma satu, itu tuh bertebaran banget sumpah. Jadi take it easy, santai aja, jangan dibawa baper terlalu dalam, cari yang lain. That's it, bye. Oke, kak, cinta beda alam gimana maksudnya? Dunia lain? Jawabannya sederhana, cari yang sedunia ya.
satu alam. Oke, enough with this cute funny questions. Next. Oke, ini kita rada serius sedikit nih kayaknya nih. Aku nggak nyangka juga sih kalau ternyata banyak yang nanya ini. Menurutmu pacaran beda agama gimana sih? Jujur, gue tahu dari awalnya gue yang salah. Udah tahu kedepannya bakalan gak bisa, tapi masih aja dilanjutin. Tuh tahu. Dan sekarang udah terlanjur nyaman, udah sayang banget. Takut sama perbedaan itu, tapi gue sayang banget sama dia. Apa harus pisah aja gitu? Tell me please, what's your opinion about this? Agak sedikit menyentil karena I do have pengalaman tentang ini. My last boyfriend juga, aku tuh sebenarnya pacaran beda agama gitu. And of course you guys know, dan bahkan sampai sekarang masih banyak yang mikir aku masih pacaran gitu loh sama dia, but actually kita sekarang udah temenan aja, and we're good, we're fine. Dan tadi dia bilang jujur aku udah kenal mamahnya, aku juga jujur aku udah kenal mamahnya juga. Kalau udah tahu dari awal bakal bermasalah dalam arti beda agama, dimana mungkin keluarga kamu tuh prefer yang seagama aja, ya udah, make it simple. Ya udah, stop. Karena that's what happened to me too gitu loh. Aku sendiri ngerasa kayak nggak nyaman ketika kalau aku udah umur segini, udah umur segini. Pacaran itu tujuannya kan untuk serius ya. Kita ngelihat benar-benar ke depan, membangun keluarga, dimana artinya nggak cuman cewek dan cowoknya doang yang nikah, tapi keluarganya juga harus bisa membaur. Kalau kalian emang masih pacaran yang main-main, masih dalam arti kayak I'm still having fun, masih explore dan buat kenalan aja, ya udah, that's no problem. Asal ya itu tadi resikonya kalau lu udah dalam banget, ya nanti ketika berpisah akan lebih susah gitu kan. Tapi ya itu tadi, ketika nanti dipikir nih udah menjurus ke arah serius, terus lo tahu kalau kedua belah pihak keluarga itu kurang menerima yang beda agama atau malah memaksa salah satu masuk ke yang lain dan yang satunya nggak ikhlas, ya udah, buat apa gitu kan ya kita cari-cari masalah gitu loh. Istilahnya udah tahu di depan itu jalan buntu, yang ngapain lo nabrak gitu kan, better belok dari sekarang gitu. Artinya find a way out. Itu karena aku sendiri juga gitu sih guys, that's why I can say this. Walaupun aku tahu beberapa teman aku tuh ada yang orang tuanya menikah secara beda agama dan tetap langgeng hingga hari ini. Setiap hal itu berlaku di orang tuh beda-beda gitu loh. Kalau kalian emang keluarganya tuh fleksibel, bisa menerima seperti itu, ya kalian yang lebih tahu keluarga kalian ya kan. Intinya make it simple. Kalau udah tahu di depan gang buntu, ya udah belok dari sekarang, shoot. Tuh udah berapa pertanyaan sih guys? 1, 2, 3, 4, 5. Biar nggak terlalu lama kita membahas ya. Ini satu pertanyaan terakhir. Nanti gimana-gimananya kalau kalian suka banget sama Dokter Cinta ini, ya kita bakal bikin lagi next. Kak, jujur aja ya, saya dari keluarga broken home. Semenjak itu saya jadi males kalau misalnya ada cowok yang nunjukin rasa suka sama saya, karena jadi antipati gitu loh. Tapi nggak parah sih. Gimana caranya saya bisa menghilangkan rasa kayak gitu sama cowok, kayak takut menjalin hubungan gitu? Trauma berarti ya. Walaupun saya masih SMA, tapi takut ke bawah sampai dewasa. Ini sebenarnya bagus karena kamu punya kesadaran untuk berubah dari sikap antipati kamu terhadap cowok. Jadi kamu nggak pengen kayak istilahnya anti cowok terus menerus. So you're asking me like how to change that. Satu hal yang harus kamu ingat adalah bahwa it's not fair untuk memberi stereotype bahwa apa yang terjadi di orang tua kamu itu bakal terjadi di diri kamu. Sangat-sangat nggak adil untuk kamu berpikir kayak gitu maupun untuk orang tua kamu berpikir seperti itu. You are different than your parents. You are not your parents. Apa yang mereka alami belum tentu pasti akan kamu alami. Beda. Kamu harus bisa menghilangkan ketakutan itu sih, karena you are not your parents. Ini adalah pentingnya suatu mindset, pikiran, karena dia tuh sifatnya tarik-menarik gitu loh. Jadi harus hati-hati banget sama apa yang kamu pikirkan, because that's what comes true. Itulah yang menjadi nyata. Kamu harus bisa let go and forgive sih menurut aku. Walaupun ngomong tuh lebih gampang daripada melakukan ya, tapi it's very special question because, well, as spoiler, next aku bakal bicara tentang broken home. Kayak ini sesuatu yang spesial dan aku pengen angkat lebih aja. Tapi intinya buat pertanyaan kamu ini ya satu doang, kamu harus berani mencoba. Kamu harus membuka diri, lepas jauh-jauh pikiran bahwa kamu itu sama dengan orang tua kamu. Kenapa aku bisa ngomong kayak gini? Karena nanti kalian bakal tahu jawabannya di video aku selanjutnya. Dan gak usah kepo-kepo dulu sekarang, tunggu aja videonya, oke? Oke guys, selesai sudah segmen Clarence Hayes Dokter Cinta. Aku percaya video ini bermanfaat buat kalian. Emang gak ngejawab semua banget pertanyaan yang masuk sih, karena beberapa ada yang sama dan beberapa kayak menurut aku ya udah cukup mewakili lah. Gimana nih? Kalian suka gak nih Clarence Hayes Dokter Cinta? Let me know on your comments below ya. Komen di bawah ya, apakah menurut kalian terusin kak bikin lagi segmen Dokter Cinta, atau udah kak kayak cukup deh satu ini aja.
Aku pengen tahu gimana feedback dari kalian. So yeah, that's it. That's the video for today. Thank you so much kalian udah dengerin sampai detik ini, sampai bagian akhir dari video ini. Seperti biasa, jangan lupa buat like, komen di bawah, subscribe, dan share linknya ke teman-teman kalian ya. Dukung supaya channel aku jadi channel kecantikan dan kesehatan, baik fisik maupun mental, nomor 1 di Indonesia. Oke? Be my friend on Instagram @clahays. Thank you so much for watching guys. See you on my next video. Bye!